Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian penjelasan 3 landasan utama dalam Islam, yaitu suatu risalah yang sangat membawa berkah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada al-aslus salis, yaitu fondasi yang ketiga atau pokok yang ketiga dari penjelasan kitab ini. Sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan al-aslul awal, yaitu pokok atau fondasi yang pertama, yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kita membahas al-aslus tsani, yaitu pondasi yang kedua, bahwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam aslus salis, yaitu pokok yang ketiga atau pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah, ya, pokok yang ketiga ini itu adalah wajib kita mengetahuinya. Kenapa? Karena pokok yang pertama dan pokok yang kedua tidak bisa kita mengetahuinya kecuali melewati siapa? Melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh manusia untuk menjelaskan agama Islam, untuk menjelaskan Rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban adalah kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, pada pokok yang ketiga ini, ya, mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu mencakup 5 perkara. Nanti akan disebutkan oleh beliau dan dijelaskan, ya. Jadi mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, mencakup 5 perkara. Yang pertama, kita mengenal nasab beliau, ya, mengenal nasab beliau. Kemudian yang kedua, kita mengetahui umur beliau dan tempat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian beliau hijrah. Insyaallah taala nanti akan disebutkan. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu hayati nabawiyah, itu kita akan mengetahui
kehidupan beliau semasa beliau menjadi nabi. Kemudian yang keempat, bagaimana beliau menjadi seorang nabi, dengan apa beliau menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kemudian yang kelima, bimadza ursila wa limadza. Kemudian yang kelima yang mencakup ya mengenal Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan apa beliau diutus. Dengan apa beliau diutus dan untuk apa. Maka beliau rahimahullahu taala ya berkata, al-aslu salisu, yang dalam buku ini ya halaman 28 itu mengenal nasab. Pertama kali adalah mengenal nasab beliau. Al-aslu salisu ma'rifatu nabiyikum Muhammad SAW, itu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang namanya dan nasabnya beliau mengatakan adalah wa huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimu min Quraisy, wa Quraisy minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Yang pertama adalah mengenal nama dan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau bernama Muhammad. Bahwasanya Nabi kita bernama Muhammad ibn Abdullah bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, dan Quraisy minal Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail. Ya, bin Hashim, Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab, dan bangsa Arab termasuk dari keturunan Nabi Ismail. Ya, dan ini ya bangsa Arab musta'ribah, karena Arab itu ada dua jenis. Ya, yang pertama Arab Aribah, itu Arab asli, ya seperti suku Qahtan. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ismail, yang Nabi Ismail adalah suku Arab musta'ribah. Musta'ribah itu adalah Arab yang sudah campuran, Indo, seperti itu. Kenapa? Karena Ismail anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Tadi kan, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Beliau berasal dari Babylon. Kemudian menikah dengan Hajar, ibunda kita Hajar alaihi salam. Lahirlah Ismail alaihi salam. Kemudian ditinggalkan di suatu ya tanah yang tidak ada tanamannya, yaitu Makkah. Sampai akhirnya apa? Timbul mata air Zam-Zam, yang pada akhirnya datanglah orang-orang Arab asli, Arab Aribah, ya, orang-orang Qahtan. Kemudian menikah dengan siapa? Nabi Ismail, ya, Arab Musta'ribah seperti itu. Naam. Kemudian Ibn Khalil, itu Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ala nabiyina afdhus salati wa wassalam. Nah, itu adalah nasab singkat, ya, nasab singkat. Kalau misalnya disebutkan dalam kitab lain, ya, dalam kitab Hasyiah Salasatil Usul yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah taala, beliau menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, namanya adalah Muhammad, ya, Muhammad. Kemudian bin Abdullah, bin Abdullah. Kemudian bin Abdul Muttalib,
Abdul Muttalib. Kemudian Ibn Hashim. Hashim. Kemudian Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian ya Abdi Manaf ini namanya Mughirah bin Qusay. Ya, Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa ma fawqa fi khilaf. Setelah Adnan banyak persisian para ulama. Nah, itu adalah nasab yang disepakati oleh para ulama. Adapun setelah Adnan maka terjadi khilaf. Jadi kita maksudnya supaya kita mengetahui ya bahwasanya nama nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang masyhur. Dan nabi kita juga ya memiliki nama-nama yang lain ya, seperti siapa? Ahmad ya, seperti Ahmad, dan juga yang lain. Nah, kemudian walahu minal umur 63 sanah, dan beliau memiliki umur 63 tahun. Nah, ini apa? Poin yang kedua, bahwasanya beliau berumur 63 tahun. Minha arba'un qabla nubuwah, 40 tahun sebelum masa kenabian. Jadi Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi seorang nabi ketika umur 40 tahun. Ya, sebelum 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, orang yang memiliki nasab yang yang bagus. Makanya ini ya nasab Nabi kita Muhammad SAW itulah nasab yang mulia. Sampai Sampai Hiraqla dalam hadis riwayat Bukhari itu bertanya kepada Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir, ya, bertanya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ditanya oleh Raja Heraklius, ya, bagaimana nasabnya? Maka kata Kata Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, huwa fina dzu nasab. Beliau berada pada kami memiliki nasab yang mulia. Maka Raja Heraklius pun mengatakan, wa hakadha rusul. Begitulah para rasul. Ya, tub'as bi ansabi qaumiha. Mereka diutus dengan nasab kaumnya, artinya nasab yang mulia. Dan beliau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau terkenal sebagai orang yang bagus akhlaknya. Akhlaknya sampai diberi gelar Al-Amin, dan itu tidaklah diragukan kejujuran beliau. Nah, kemudian wasalasu wa isruna nabiyan rasulan, kemudian 23 tahun menjadi seorang nabi dan rasul, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya selama 23 tahun nanti dijelaskan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa istirahat. Siang malam beliau ya berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nubbi'a bi Iqra. Ya, nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Ya, surat Iqra. Diawali dengan wahyu yang berbunyi Iqra, yaitu surat Al-Alaq. Wa ursila bil mudaththir. Kemudian beliau diutus ya menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Dan itu semua ikhwati fillah
kalau kita melihat dalam apa? Dalam kitab tarikh bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pada saat itu di dalam Gua Hira. Dan pada saat itu adalah ketika beliau beribadah di dalam Gua Hira di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi sebelum adanya iktikaf ya. Jadi Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu apa? Ya, beribadah di Gua Hira sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan juga kitab-kitab tahrik. Nah, di bulan Ramadan ya, di 10 malam yang terakhir itu, maka datanglah Jibril alaihissalam. Maka apa? Beliau pun malaikat Jibril memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Untuk membaca. Iqra. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, kata Rasulullah SAW. Sehingga bisa baca. Ya. Didekap lagi ya malaikat Jibril. Ya. Terus dilepasin lagi. Iqra, suruh baca Iqra. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali ya ditekap dan dilepaskan sampai akhirnya dibacakanlah ya beberapa ayat di awal surat Al-Alaq. Nah, maka dari situ maka beliau pun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya beliau pulang ke rumah istrinya dalam keadaan takut gemetar. Sampai Rasulullah SAW berkata, akhafu ala nafsi. Aku takut suatu buruk menimpa di diriku. Tapi istri beliau yang sangat cerdas ya, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya dan berkata apa? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kemudian disebutkanlah sifat-sifat akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kata apa? Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, engkau suka membantu orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Disebutkan apa? Disebutkan akhlak beliau yang baik, yang menunjukkan apa? Orang yang memiliki akhlak yang baik tidak akan pernah ya Allah akan hinakan. Oke, setelah itu apa? Ya, Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi kita Muhammad SAW ya kepada Waraqah bin Naufal. Diceritakanlah apa? Diceritakan tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hada namus. Ini adalah namus yang datang kepada Musa. Maksudnya namus ini adalah Jibril alaihissalam. Seorang malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kata Waraqah, aduhai sekiranya aku itu masih kuat, ya, saya akan menolong kamu ketika kaummu mengeluarkan dirimu. Gitu. Kata Rasulullah, apakah kaumku akan mengeluarkanku, mengusirku? Iya, kata Waraqah, tidaklah seorang membawa apa yang engkau dapatkan kecuali dia akan dimusuhi. Dalam riwayat akan disakiti. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu berhenti ya, tidak turun wahyu sampai beberapa masa. Malaikat Jibril pun ya berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW pun pulang lagi ke rumah merasa takut ya. Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril di atas langit sedang duduk. Bayangkan, Rasul takut Rasulullah SAW ya, pulang ke rumah dan berkata pada istrinya, dastiruni au zammiluni, selimutilah aku gitu. Saking takut. Maka ketika beliau berselimut, maka turunlah apa? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, berilah peringatan. Nah,
Maka disitulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Naam. Kemudian kata beliau, wa baladuhu Makkah. Ya, dan negerinya ada Makkah. Jadi kita tahu, nama nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Seperti itu. Yang lahir di Makkah, bukan Muhammad yang lain. Yang lahirnya bukan di Makkah. Gitu ya. Seperti itu. Ini wajib kita mengetahuinya. Wa hajara ilal Madinah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, itu poin ke 2, 3 dan keempat, ya. Ya, poin 2, 3, 4. Kemudian poin yang kelima, ba'atsahullah bin nadarah 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Ya, dengan apa nabi kita itu diutus, ya, dan untuk apa? Maka kata Syekh rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa peringatan dari atau memberi peringatan dari syirik dan menyuruh kepada tauhid. Dan inilah tugas para rasul, ya ikhwah. Tugas para rasul. Bahwasanya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah memperingati manusia dari kesyirikan, dari segala macam kesyirikan, dan mengajak manusia kepada tauhid, agar manusia beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah tugas seluruh para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, apa mereka dakwahnya, an i'budullah, agar mereka atau agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan ya menjauhi at-taghut. Dan taghut insyaallah akan disebutkan oleh beliau nanti di akhir-akhir. Dalilnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan dan berdakwah pada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mudaththir. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Nah, ini ya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, war rujza fahjur, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Kemudian Syekh rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, ya, Syekh rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, wa makna qum fa'anzir, dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah dan beri peringatan. Artinya apa? Yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Artinya bangkitlah, berilah peringatan ya tentang kesyirikan, dan serulah manusia kepada tauhid. Kemudian wa rabbaka fakabbir, ai 'azzimhu bitauhid. Agungkanlah ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka 'anisyirk. Dan pakaianmu maka bersihkanlah, artinya bersihkanlah amalan perbuatanmu dari kesyirikan. Jadi ikhwati fillah, orang-orang Arab itu ya, mereka menyebut kinayah, hiasan pakaian itu dengan beberapa makna. Ya, salah satunya adalah tentang perbuatan. Kalau misalnya orang Arab mengatakan pakaian si fulan bersih,
thiyabuhu tahir au tahir, thiyabuhu tahir artinya perbuatannya bagus. Amal perbuatannya bagus. Ya. Dan orang Arab juga memaknai pakaian itu apa? Pakaian itu adalah hati. Ya, hati. Maka makna fathiyabaka fatahir juga maknanya adalah bersihkanlah ya hatimu dari segala macam kesyirikan dan juga perbuatan-perbuatan yang tercelah. Warrujza fahjur. Rujz kata beliau al-asnam, yaitu berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha, dan makna hajruha adalah meninggalkannya. Jadi wajib meninggalkan itu berhala-berhala. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri darinya dan juga pelakunya. Dan inilah adalah hakikat Islam. Hakikat dari Islam ya istislamu lillahi bitauhid, yaitu kita berserah diri pada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi taatihi, dan tunduk patuh dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhadha ala hadza asr sinin yad'u ila tauhid. Wa akhadha ala hadza, beliau mengatakan beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun seraya menyerukan kepada tauhid. Artinya 10 tahun Rasulullah SAW di Makkah beliau mengajak manusia untuk apa? Agar manusia meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah patung, apa batu, apa kuburan, ya. Ya, ada orang-orang apa? Orang-orang musyrik dahulu mereka mengagungkan ya kuburan, menyembah kuburan. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitumul lata wal uzza. Lat, ini Lat itu Allah apa? Allah dahulunya Allah orang soleh. Kemudian apa? Mati. Orang soleh dia suka bikin roti untuk orang-orang yang berhaji. Meninggal mati, kemudian apa? Manusia pun mengagungkan kuburannya, kemudian dibikinlah batu ya besar, kemudian manusia menyembah. Nah. Kemudian juga apa? Ada orang-orang jahiliyah menyembah pohon. Menyembah pohon. Pernah siapa? Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah SAW untuk apa? Nebang pohon yang disembah oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi enggak hanya apa? Enggak hanya patung berhala saja, tapi orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka menyembah apa? Menyembah patung, berhala, batu, kuburan, pohon, ya, kemudian malaikat dan juga selainnya. Dan Rasulullah SAW 10 tahun ya berdakwah di Makkah, berkata qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, kalian akan selamat. 10 tahun, bayangkan. Belum menyuruh manusia sholat, belum seperti itu. Karena belum ada kewajiban. Allah memerintahkan kewajiban sholat. Walaupun ya ikhwah, dalam kitab tarikh itu Rasulullah SAW melakukan sholat. Melakukan sholat. Sampai ya paman Rasulullah SAW Abu Talib pernah melihat Rasulullah SAW sholat bersama Ali bin Abi Thalib. Dan juga ya sebagian orang-orang musyrik melihat Rasulullah SAW sholat di Ka'bah, tetapi belum ada kewajiban syariat sholat seperti itu. Paham ya? Rasulullah SAW mengajak manusia untuk agar manusia beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ba'dal 'asr urija bihi ila sama. Kemudian setelah 10 tahun ya masa kenabian ya, maka beliau pun di-mi'rajkan ke atas langit. Di-mi'rajkan ke atas langit.
wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Berarti salat itu diwajibkan pada tahun 10 nubuwah. Paham? 10 nubuwah, tahun 10 nubuwah. Ya, Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Yang pada saat itu ya, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW ya pada saat itu sedang tiduran ya, berbaring di Ka'bah fil Hijr. Maka datanglah malaikat Jibril, dibelah ini. Dibelah apa? Dadanya. Dibelah dadanya. Kemudian diambil hatinya, dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian apa? Diisi dengan hikmah. Lihat Pak. Dan ini benar ya, Pak. Ya, bukanlah apa suatu kiasan, bukan. Tapi memang benar Rasulullah SAW dibelah. Jadi pembelahan dada itu terjadi 2 kali. Ketika Rasulullah SAW ketika itu berusia berapa? Masih kecil, yaitu 5 tahun. Sampai akhirnya Halimah ya As-Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, takut, akhirnya dikembalikan ke Aminah. Nah kemudian dibelah lagi ketika apa? Tanda Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah SAW pertama kali diisrakan kemana? Baitul Maqdis. Setelah sampai di Baitul Maqdis, ya, beliau berangkat dengan burak ya. Kecepatan itu sekejap mata ya, sudah mencapai apa? Jarak yang jauh. Setelah sampai Baitul Maqdis, Palestina, maka beliau pun salat menjadi imam, mengimami para nabi yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka ke dunia. Kemudian Rasulullah SAW apa? Menjadi imam. Menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kedudukan ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyid, pemimpin anak Adam. Seperti itu. Setelah itu maka Rasulullah SAW pun dimi'rajkan di atas ya, dibawa dengan burak oleh malaikat Jibril ke atas langit. Maka beliau pun apa? Melalui pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, pintu keenam, pintu ketujuh. Ya. Tujuh lah, pintu 7 langit, dan setiap pintu beliau melihat para nabi. Ya. Misalnya yang paling tinggi itu di pintu ke-7 beliau bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ke-6 bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan seperti itu. Ya. Setelah sampai apa? Ya, langit yang ke-7, ya. Langit yang ke-7, maka beliau pun masuk ke Baitul Ma'mur yang kemarin ana sebutkan, yaitu ya tempat para malaikat beribadah, Baitul Ma'mur yang berada di langit ke-7, yang setiap hari kemarin, mohon maaf saya keliru ya, saya sebutkan setiap hari atau ya setiap hari saya sebutkan kemarin itu 50.000 malaikat masuk ke dalamnya. Kemudian setelah itu kembali datang lagi malaikat yang lain, ya seperti itu. Nah, anak keliru, yang sahih, yang benar adalah 70.000. Perhatikan, 70.000 malaikat. Mereka beribadah di situ. Setelah beribadah mereka keluar. Datang lagi 70.000 lagi. Ya, bukan 50.000. Kemarin salah. Kemudian setelah itu, beliau pun melihat Sidratul Muntaha, ya, suatu pohon yang indah, suatu pohon di surga yang indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah apa? Diwajibkan apa? Salat yang 5 waktu. Yang pada awalnya berapa? 50. Kemudian setelah diwajibkan 50, Rasulullah SAW turun
ke langit yang keenam, berjumpa dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata Nabi Musa, kembalilah, karena kaummu tidak akan mampu melakukannya. 50. Akhirnya balik lagi ke sana, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, kata Nabi Musa, balik lagi, kaummu tidak akan mampu, gitu. Sampai bolak-balik, sampai dikurangi sampai 5. Kata Nabi Musa, balik lagi, gitu. Kaummu pas gak akan mampu, katanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Pak, sudah malu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menentukan bahwasanya ya 5 waktu ini adalah dihitung sama dengan 50. Karena satu kebaikan diganjar menjadi 10. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa benar apa enggak? Banyak enggak yang ninggalin sholat sekarang? Banyak. Allah Ta'ala. Banyak yang ninggalin sholat. Padahal udah dikurangi. Nah, maka dari situ ikhwati fillah, wa furidat alaihi salatul khams, maka diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah salasa sinin, maka beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Kan tadi diwajibkan pada tahun 10 nubuwah, pada masa 10 ya, bukan 10 hijriah ya, perhatikan. Hijriah dihitung ketika beliau hijrah ya. Pada masa 10 ketika beliau diangkat menjadi nabi. Beliau salat kemudian di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah, dan setelahnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Berarti Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah berdakwah tauhid. Tauhid. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy, terlebih apa? Terlebih ketika telah wafatnya Abu Talib, dan juga siapa? Istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, maka Quraisy pun semakin menjadi-jadi dalam menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk hijrah. Kenapa? Karena sulit untuk bisa menegakkan agama di Makkah pada saat itu. Makanya ya, wal hijrah, kata beliau, wal hijrah intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Dan ini makna hijrah adalah berpindahnya dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Wal hijrah faridatun ala hadhil ummah min baladi syirk ila baladil Islam. Dan hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini dari negeri ya kesyirikan kepada negeri Islam. Jadi ikhwati fillah, kata para ulama ya, kalau orang berada di negeri kafir ya, kemudian dia tidak mampu menampakkan agamanya dan tidak bisa beramal, maka wajib bagi dia untuk apa? Hijrah. Kalau enggak hijrah, maka dia berdosa. Ketika dia memiliki kemampuan untuk berhijrah kemudian tidak berhijrah, ya, maka dia berdosa. Karena seorang ya, kalau berada di lingkungan yang buruk, ya, biasanya apa? Terkontaminasi. Makanya lingkungan itu sangat mendukung sekali. Nah, begitu pula disyariatkan hijrah juga kalau misal seorang berada di negara Islam tapi banyak maksiat di situnya. Di suatu daerah tersebut banyak maksiat. Banyak dilakukannya dosa besar. Kemudian orang ini enggak bisa menegakkan agamanya. Tidak bisa berdakwah, tidak bisa berusaha merubah, maka disyariatkan bagi dia untuk apa? Hijrah pula dari tempat tersebut untuk melindungi agamanya. Nah,
wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan hijrah ini dari negeri kesyirikan ke negeri Islam itu hukumnya tetap sampai kiamat tegak. Jadi hukumnya hijrah, misalnya ada orang nih ya di negeri orang kafir ya, misalnya di Amerika misalnya, dia nggak bisa beribadah pada Allah Subhanahu, sulit. Bahkan dia terus melakukan dosa-dosa. Bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk mengajak dia untuk masuk agama kekafiran. Maka wajib bagi dia untuk hijrah. Ya, wajib bagi dia untuk hijrah. Jangan dia tetap di situ. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya hijrah itu wajib atas umat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, ya, kepada mereka malaikat berkata, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, perhatikan ya, kalau misalnya ada orang ya Islam kemudian berada di negeri kafir, dia mampu untuk pindah hijrah, ya, ternyata dia tidak hijrah situ, dan dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Karena kalau misalnya orang mampu menegakkan agamanya, bahkan dia bisa berdakwah, maka tidak mengapa dia di negeri tersebut. Paham tidak? Misalnya ada orang nih ya, tinggal di negeri kafir, dia mampu untuk menampakkan agamanya, menampakkan syiar agamanya, melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian dia mampu mengajak manusia, orang-orang non-muslim untuk masuk Islam, maka dia boleh, nggak apa-apa, tetap di situ. Bahkan disyariatkan bagi dia untuk tinggal di situ, untuk berdakwah. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang sudah tidak mampu ya melaksanakan agama mereka, menegakkan agama mereka, tetap tinggal di situ, palan mereka mampu untuk pindah, ternyata tidak pindah, maka ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Nah, ini yang menjadi pengecualian. Misalnya orang dia sudah tidak mampu untuk keluar dari negeri kafir tersebut, seperti orang tua atau wanita, anak-anak, kemudian dia tidak mengetahui jalan keluar dari negeri tersebut menuju negeri Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah maaf lagi maha pengampun. Maka kemudian ya beliau membawakan ayat lagi ya tentang kewajiban kewajiban berhijrah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai hamba-hambaku yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan atas nama iman. Maka kata para ulama orang-orang yang tidak berhijrah, mereka mampu kemudian tidak berhijrah, maka mereka berdosa. Dan mereka
imannya itu kurang, kata para ulama, dan tidak mati di atas kekafiran. Kan tadi kan ancamannya masuk neraka jahanam, perhatikan. Bukan berarti mereka mati di atas kekafiran, paham tidak, ikhwah? Ya. Tadi kan diancam oleh Allah apa? Orang-orang yang tidak berhijrah ya dari negeri kafir ke negeri Islam, sedangkan mereka mampu, Allah akan ancam mereka masuk neraka jahanam. Nah, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam bukan berarti mereka mati di atas kekafiran. Akan tetapi Allah masih manggil mereka dengan nama iman. Akan tetapi bagi mereka yang tidak berhijrah dan memiliki kemampuan, maka iman mereka kurang karena mereka telah melakukan kemaksiatan yang besar. Karena hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu Allah syariatkan terlebih dahulu dari syariat apa? Puasa. Dari puasa Ramadan, lihat bayangkan. Dan juga kewajiban zakat dan haji. Hijrah Allah Subhanahu wa taala wajibkan sebelum disyariatkannya apa? Puasa. Karena puasa disyariatkan puasa bulan Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Berarti setelah Rasulullah hijrah. Begitu pula zakat, begitu pula haji. Haji menurut pendapat yang roji itu disyariatkan pada tahun 9 Hijriah. Nah, maka hijrah itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka ibadahilah aku saja, maka beribadahlah hanya kepadaku saja." Maka kata Al-Imam Baghawi rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Baghawi rahimahullahu taala, Al-Imam Baghawi rahimahullah ta'ala itu dia seorang ulama yang memiliki gelar Muhyi Sunnah, yaitu penghidup sunnah, yang beliau berkunyah Abu Muhammad yang bernama Al-Husain bin Mas'ud Al-Fara. Beliau mempunyai tafsir namanya Tafsir Baghawi, dan juga kitab hadis namanya Syarhus Sunnah, ya, dan juga selainnya. Beliau wafat pada tahun 516 Hijriah, termasuk apa? Termasuk ulama besar. Nah, beliau mengatakan sababun nuzul hadil ayah, ya, sebab diturunkan ayat ini fil muslimin, pada orang-orang Islam alladzina bi Makkah lam yuhajiru, yang mereka berada tinggal di Mekah kemudian mereka tidak berhijrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama iman. Dan dalil atas hijrah dari sunnah Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu asyams min maghribiha. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubah, dan tidak akan terputus taubah sampai terbit matahari dari sebelah barat. Perhatikan, batasan taubah itu ada dua. Apa saja, ikhwah? Yang pertama, kalau sudah sampai kerongkongan. Kemudian yang kedua, secara umum sampai apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Kalau udah matahari terbit sebelah barat, sudah tertutup pintu taubah. Begitu pula apa? Hijrah akan senantiasa ada dari negeri kafir ke negeri Islam ketika seorang tidak mampu menegakkan agamanya.
Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam. Kemudian ketika beliau telah menetap di Madinah, ya, amara bi baqiyati syara'il Islam, maka beliau memerintahkan dengan, ya, syariat Islam yang lainnya seperti zakat, wassaum, wal hajj, seperti zakat, puasa, haji, wal jihad dan jihad, wal adan dan adan, ya, dan adan. Berarti adan disyariatkan di Madinah, ya, di Madinah. Wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Kemudian juga disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, dan selain daripada itu dari syariat Islam. Wa akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'da tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqi. Kemudian beliau, ya, berdakwah di atas ini, artinya di atas, ya, di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya ulangi, ya. Beliau, ya, menyampaikan syariat-syariat ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Dan setelahnya beliau pun wafat dan agamanya tetap abadi. Semoga selawat dan salam terlimpah di atasnya. Wa dinuhu baqi, dan agama tetap. Agamanya tetap. Ya, agamanya tetap abadi. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. Itu agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada suatu kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan kepada umatnya. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidaklah ada keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya, ya. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah meninggalkan suatu kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Ya, kebaikan telah Rasulullah SAW jelaskan, begitu pula keburukan Rasulullah SAW telah peringati. Kemudian beliau melanjutkan, wal khair alladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang beliau tunjukkan kepadanya adalah tauhid. Dan inilah pokok dari segala kebaikan. Yaitu pokok dari segala kebaikan adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbullah wa yarda, dan juga beliau menunjukkan pada umatnya seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirk, dan keburukan yang beliau peringatkan darinya adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahu wa ya'bah, dan juga seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala membencinya dan enggan kepadanya atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'atsallahu ilan nas kafah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia secara menyeluruh, yaitu kepada seluruh manusia. Waftarallahu ta'atahu ala jami' sakhalain al-jinni wal ins, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, kepada seluruh dua makhluk yaitu jin dan manusia untuk mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, baik yang kulitnya putih, hitam, merah, kuning, bahkan, ya, Rasulullah SAW diutus kepada jin juga. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita semua untuk taat dan patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'malallahu bihi dina wa dalilu qaulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengannya agama. Dalilnya adalah firman Allah, pada hari ini
aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Maka dari sini ikhwati fillah, jadi Nabi kita Muhammad SAW, ayo dek, tenang ya, tenang, seperti itu ya. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan agama Islam. Dan ingat seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi ada penambahan dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW ya memperingati, iyyakum wal muhdatsatil umur, ya, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasulullah, karena setiap hal-hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW, dan setiap kesesatan itu ya ada di dalam neraka. Jadi seperti itu. Wa dalilu ala mautihi SAW, kemudian beliau ya ingin menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang manusia sama seperti kita yang Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya, ya, mewafatkannya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Zumar ayat 30 dan 31. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Nah, jadi Rasulullah SAW adalah manusia biasa dan beliau wafat. Ya, beliau wafat sebagaimana manusia yang lainnya wafat. Walaupun ya ikhwati fillah, memang ini adalah perkara yang sangat berat. Maka ketika Rasulullah SAW saja ketika diwafatkan oleh Allah, banyak para sahabat yang mereka pertama kalinya adalah menolak dan tidak percaya. Dan yang terdepan adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal kepalanya. Seperti itu. Ya, Muhammad sedang bertemu dengan Rabb-nya sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah di Miqat, kata beliau. Ya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dan ini kesepakatan para ulama, ya, ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Maka beliau tetap tegak. Ketika beliau melihat Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, beliau pun mencium keningnya. Beliau mencium keningnya dan berkata, ya, tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Nabi, engkau harum ya ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Maka Abu Bakar pun keluar menuju manusia dan berkata khutbah yang sangat mengagumkan, yang menggetarkan, menyadarkan para sahabat pada saat itu yang dalam keadaan guncang. Dia berkata man kana ya'bud Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati, akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah wafat. Maka beliau pun membawakan suatu ayat dalam surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau para rasul. Dan apabila jika ia wafat atau terbunuh,
Apakah kalian ingin murtad ke belakang? Seperti itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya musibah yang terbesar ya adalah musibah ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kalau misalnya kita mempunyai musibah, maka ingatlah musibah yang lebih besar, yaitu musibah ya diwafatkannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari ibarah ini ikhwati fillah ada yang menarik ya, yaitu para ulama mengambil dari ibarah ini bagi kita semua, mengingatkan kita semua tentang bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan sebentar lagi akan selesai. Pertanyaannya adalah apakah kita akan senantiasa beribadah seperti ini, akan menambah ketaatan kita, menambah ya, mempertahankan qiyamul lail kita, tilawah Al-Quran kita, kedermawanan kita, kemudian kita biasa melakukan puasa sunnah, kita tetap istiqomah, atau malah bulan Ramadan itu berlalu begitu saja kemudian kita tinggalkan amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya para ulama kata, "Man kana ya'bud Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Perhatikan di sini. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka bulan Ramadan berlalu. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan wafat. Jadi setelah bulan Ramadan ya, maka hendaknya kita bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita, dan jika kita bisa mempertahankannya bahkan bisa menambahnya, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Kenapa kata para ulama ada kaidah ya, jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan Allah dimudahkannya kita melakukan kebaikan setelahnya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wan nasu idza, wah udah jam 11 lewat, enggak terasa. Ini masalahnya enggak tahu nih malam terakhir apa besok. Pengennya selesai hari ini nih saya nih. Gimana ikhwah? Kita selesaikan. Tapi kita nggak ngerti besok masalahnya. Apakah kita masih di sini ya besok Id atau terakhir atau masih ada lagi? Terserah antum gimana ikhwah. Apa kita baca ini sampai selesai, setelah itu kita selesai ya? Baik ya? Baik. Yang mau istirahat silahkan. Saya tidak memaksa ya. Silahkan yang mau istirahat silahkan. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia ketika mereka telah mati maka kelak akan dibangkitkan. Wa dalilu qaulu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari bumi yaitu tanah itulah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kalian yang lain, pada kali yang lain. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala ya akan Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian Allah mengembalikan lagi kita menjadi tanah, kemudian Allah bangkitkan kita dari tanah ini, dari bumi ini. Ini adalah dalil wajib kita meyakini adanya hari kebangkitan ikhwah. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah lah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'dal ba'ts muhasabun wa majziyun
bi'amalihim wa dalilu qaul ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kemudian setelah dibangkitkan mereka akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hanya di sini walillahi ma fis sama, di dalam apa? Dalam matan itu lengkap ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, supaya dia memberi balasan pada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan pada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Artinya ini adalah faedah ya Pak. Kita mengimani apa? Hari akhir. Bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tidak sia-sia ya. Bahwasanya nanti kita akan mendapatkan balasan. Bagi siapa yang berbuat keburukan, ya, kejahatan, dosa, maka akan mendapatkan balasannya dia. Dia yaumul qiyamah ketika Allah bangkitkan. Walaupun misalnya di dunia ini dia lepas hukum misalnya. Perhatikan, ya, walaupun di dunia ini dia lepas dari hukuman, tetapi di akhirat nggak akan lepas. Begitu pula orang yang melakukan amal kebaikan, akan Allah balas dengan pahala yang besar, yaitu surga. Wa man kadzdzaba bil ba'tsir kafar, kata beliau, barang siapa yang mendustai hari kebangkitan maka dia kafir. Jadi kalau ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Yang artinya, dan orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Orang-orang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Allah menyebutnya kafir, orang-orang kafir. Maka istidlalnya apa? Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia akan kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul ya dalam keadaan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa dalilu qaulu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah ba'da rusul afwan. Yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Artinya ya, Allah tidak akan mengadab ya ikhwah. Ya, Allah tidak akan mengadab seseorang ya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, yaitu para rasul. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Supaya supaya mereka memberi kabar gembira dan juga peringatan, dan sebagai hujjah, alasan. Tidak ada alasan lagi nanti di yaumul qiyamah ketika mereka beralasan tidak melakukan ya kebaikan ya atau berbuat jahat. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasul yang pertama, perhatikan, rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihissalam qauluhu ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Ini dalilnya bahwasanya ya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, sesungguhnya kami telah mewahyukan atau kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian.
Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad. Dan setiap umat Allah telah utus kepadanya para rasul atau seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Ini juga pertanyaannya atau jawaban yang pernah ditanyakan. Apa tugas para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW? Apa tugasnya? Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Tugas mereka adalah memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka untuk beribadah kepada taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, yaitu mereka berdakwah hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufr bi taghut wal iman billah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh hamba mengingkari taghut dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Nah, ini adalah definisi taghut. Ya, definisi taghut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makna taghut adalah segala sesuatu yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas. Jadi taghut itu adalah makna taghut adalah segala sesuatu yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas. Baik berupa sesuatu yang disembah, misalnya ada orang melampaui batas, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kemudian nyembah kuburan misalnya. Terlepas dia ridho atau tidak yang pasti kalau misalnya ada orang soleh atau para nabi, para malaikat yang disembah tidak bisa disebut mereka tauhid. Perhatikan ya. Kenapa? Karena mereka tidak meridhoi untuk disembah. Yang masuk dalam kategori tauhid adalah apa-apa yang disembah dan mereka ridho untuk disembah. Perhatikan di sini. Maka itu adalah tauhid. Itu tauhid. Kemudian matsbu yang diikuti. Kalau misalnya ada orang melampaui batas terhadap orang yang diikuti. Seperti apa misalnya? Para ulama. Para ulama misalnya. Para ulama yang buruk, yang mewajibkan manusia untuk tunduk taat pada dia secara mutlak. Secara mutlak, nggak boleh keluar dari ini. Maka apa? Maka dia termasuk tauhid. Kenapa? Karena dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, dia mengkoreksi Rasulullah SAW, atau beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, na'buduhum." Kami dulu enggak menyembah mereka. Kata Adi bin Hatim, karena Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dahulu orang Nasrani. Itu. Maka kata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian pun mengikutinya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian pun mengikutinya? Jadi gini, jadi ahli ibadah mereka, pendeta mereka, rahib-rahib mereka,
ulama mereka ketika mereka menghalalkan suatu yang paling Allah haramkan, kemudian pengikutnya ngikutin, maka kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Makanya kalau ada orang melampaui batas mengikuti seorang alim, ya, sampai benar salah, ya, alim itu diikutin, dia mengangkat alim itu sebagai togut. Paham terus begitu? Gak boleh. Nah, karena yang wajib kita ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang diikuti juga siapa? Ya, itu apa? Para kahin, para dukun. Para dukun itu togut, nanti akan disebutkan. Pokoknya ucapannya dibenarkan diikuti, togut. Au muto, atau orang yang melampaui batas muto terhadap orang yang ditaati. Ya, ini masuk ke dalam amir, pemimpin, atau juga masuk ke dalam apa? Ya, ulama juga. Kalau dia benar-benar, ya, mengikuti pemimpin tersebut salah benar diikuti, maka dia telah mengangkat amir tersebut sebagai togut. Ini nggak boleh. Makanya di sini disebutkan, ya, wat tawagitu kasiratun. Togut itu banyak. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, togut itu kullu ma'ubida min dunillah. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain pada Allah. Banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Pemukanya ada 5. Pemukanya ada 5. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Au la'anahullah. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Ini, ya, rajanya para togut. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Itu togut. Kemudian yang ketiga, waman da'an nas ila ibadati nafsihi. Termasuk togut, pemuka togut adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kayak siapa? Fir'aun, kayak Namrud. Kalau ada orang, ya, nyuruh manusia untuk nyembah dirinya, maka dia adalah togut. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ya, yaitu orang yang mengklaim mengetahui hal gaib, maka dia togut. Seperti apa? Para dukun, paranormal, orang pinter yang ngakunya apa? Ngaku ilmu gaib, ngeramal kejadian di masa datang. Ini togut. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui suatu yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi mengetahui hal-hal kejadian di masa yang datang, itu apa? Itu semua adalah wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana antum baca nanti di akhir-akhir surat Jin. Di situ disebutkan. Ya. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Kemudian yang kelima adalah apa? Orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi hukum Allah dibuang. Ya. Kemudian diganti dengan hukum buatan manusia. Dan ini termasuk tagut. Dan saya ikhwati fillah, perhatikan di sini. Ini permasalahan penting, ya. Dan harus apa? Dibahas sebenarnya secara rinci, ya, secara rinci. Bahwasanya termasuk tagut adalah orang yang berhukum dengan hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum orang yang berhukum dengan selain daripada hukum Allah. Ada yang Allah katakan kafir, ada yang Allah katakan fasik, ada yang Allah katakan zalim. Perhatikan. Jadi enggak mutlak kafir semuanya. Perhatikan, seperti itu. Ya.
Dan yang menjadi togut di sini saya sebutkan khulasah yang poin-poinnya aja lah, ya. Orang yang bersyariat atau membuat syariat dengan syariat yang bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengingkarinya, menolaknya. Kemudian dia lebih mengutamakan, nih kalau bisa dicatat nih supaya nggak salah paham nanti. Ya. Yang pertama apa? Orang yang membuat syariat ya selain dari apa? Hukum Allah. Kemudian dia apa? Menolaknya, mengingkari hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan hukum tagut ya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian termasuk orang yang terkena hukum tagut adalah orang yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain daripada Allah. Jadi selain hukum Allah itu hukum tagut. Nah, kalau ada orang misalnya, hukum Allah dengan hukum manusia itu sama, gitu, maka dia termasuk apa? Tagut. Paham seperti itu? Apalagi dia lebih mengutamakan atau mengingkari hukum Allah. Yang kelima, an yujawwizal hukm bima yukhalifu hukmallah. Atau yang selanjutnya, ada orang yang membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Misalnya begini, boleh aja berhukum dengan selain dari hukum Allah misalnya gitu. Ini jatuh dalam kufuran. Jatuh dalam kufuran, jatuh dalam tagut sini. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, iba wal imtina, yaitu menolak dan enggan untuk menerapkan hukum Allah. Seperti itu. Nah, adapun orang yang berhukum dengan hukum selain daripada Allah dan dia tidak jatuh ke dalam kekufuran, akan tetapi jatuh ke dalam kefasikan atau kezaliman, ya adalah seperti orang yang misalnya dia berhukum dengan hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah yang berhak diamalkan, wajib dijalankan dan lebih utama. Perhatikan, misalnya ada orang nih, seorang hakim, dia berhukum dengan hukum selain pada Allah karena hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya. Ya, tapi dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang tertinggi, yang wajib diamalkan, didahulukan. Seperti itu. Paham ya? Tapi karena dia ngikutin hawa nafsu, misalnya dia melihat ini saudara saya harus tolong dia, akhirnya dia apa? Berhukum dengan hukum selain daripada Allah, maka dia terjatuh ke dalam kefasikan atau kezaliman. Ya, seperti itu. Atau karena syahwat, karena dia dikasih uang riswah, akhirnya dia tidak memakai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak terjatuh ke dalam kekafiran selama apa? Selama dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang berhak diterapkan. Perhatikan, seperti itu. Meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling tertinggi, hukum yang paling berhak diamalkan, dijalankan. Naam. Atau karena dipaksa dia, maka ini jatuhnya apa? Tidak berdosa karena dia terpaksa. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil ya perintah kita apa untuk mengingkari tagut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim.
Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan, ya, wa hadza ma'na la ilaha illallah. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi surat Al-Baqarah itu ayat 256 itu adalah makna dari la ilaha illallah. Karena surat Al-Baqarah tadi, ya, ayat 256 mengandung apa? Nafi wal isbat. Nah, penafian peribadatan selain pada Allah, yaitu mengingkari tauhid, kemudian isbat, ya, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan, wa fil hadis rasul amri Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Maka dari sini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Ushulus Salasah atau Salasatul Usul, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri pribadi ana dan juga kepada jemaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas, ya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah berjuang, berjihad, berdakwah agar manusia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan itu dihilangkan dari muka bumi ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya mohon maaf, ya, atas segala kekurangan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dalam penyampaian saya ada kekeliruan, ya, maka mohon dibukakan pintu maaf. Kalau misalnya antum bisa mengkoreksi, silahkan, saya akan, ya, menerima dengan lapang dada dan insyaallah akan saya perbaiki. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang jangan pergi dulu, ada hadiah nih. Baik. Sekarang pertanyaan, ada mushaf ini Masya Allah 5. Saya kasih pertanyaannya. 1+1. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan nama dan nasab Rasulullah SAW seperti yang di kitab ini? Silahkan sini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy min Makkah min Arab min Zuriyatil Ismail min Ibrahim. Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari Quraisy dari Mekah, dari Arab dari keturunan Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Yang kedua, baru sebutkan
pemuka togut tadi 5. Pemuka togut ada 5. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang diibadahi, disembah dan dia ridho, yang ketiga orang yang menyuruh ke orang-orang untuk menyembah kepada dia, contoh seperti Firaun, yang keempat orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, dukun, yang kelima orang yang berhukum dengan hukum yang selain Allah yang turunkan, syariatkan. Yang gampang ya. Emang itu susah. Yang gampang ya. Tahun keberapa Rasulullah SAW diirajkan? Pas ini nggak ada yang nunjuk. Tahun 10 penubuhan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Oh, gampang tuh. Udah lewat itu. Oh, ini juga kayak hadiah ini. Oh, bukan. Coba sebutkan satu dalil wajibnya hijrah dan kewajiban hijrah bagi. Silakan. Satu dalil apabila seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah, dia wajib berhijrah ke tempat. Nggak hafal. Kirain kalau dalil nyebutin dalil dari Al-Quran atau Sunnah, nggak apa-apa ya, gitu. Siapa? Ya, silakan. Nggak boleh. Satu, imma dari Al-Quran atau imma dari Sunnah, nggak apa-apa. Dalil dari Al-Quran itu surat Al-Ankabut sama surat Al-Adiyat ayat 97. Nggak apa. Yang lain yang bisa nyebutkan. Jangan itu sih namanya. Nama surat dan ayat. Dalilnya. Ayo. Ganti nih. Ya udah di situ. Pak Iya ya. Baik, ahsan. Tafadhol. Amin. Baik. Afwan, barakallahu. Satu lagi. Yang gampang. Maaf ya ini, antum ya, anak-anak ya. Baik. Ayo anak-anak ini ya, anak-anak ya. Tadi Rasulullah SAW ya Isra kemana, terus Mi'raj kemana, terus apa yang diwajibkan Allah. Nah, sini. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan ke langit ketujuh menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, terus mendapatkan wahyu salat 5 waktu.
Kok pada ketawa bro? Emang lucu? Ya Allah, sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik ya, dan alhamdulillah ana ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum semua ya. Dan kita tutup majelis kita ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah itikaf yang belum mendapatkan kupon sahurnya, segera untuk mendapatkan ke panitia. Kupon sahurnya yang ingin mendapatkan segera ke panitia. Terima kasih.